Belajar pintar di rumah dengan home-based learning. Buku digital ini disusun oleh Ginaya Hasanah dan Niken Novirasiwi. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, guru dan orang tua harus memperhatikan keunikan masing-masing anak, menghargai kelebihan-kelebihan dan kebutuhan setiap anak. Model pembelajaran area tentunya merupakan salah satu penunjang yang efektif guna menciptakan pembelajaran yang diharapkan. Peran orang tua dalam melaksanakan model pembelajaran area yaitu dengan mempersiapkan pengaturan sarana prasarana serta media pembelajaran untuk membangun pembelajaran yang edukatif dan efektif. Apa sih home-based learning itu? Based learning home atau home-based learning adalah sebuah inovasi pembelajaran untuk mengembalikan fitrah pendidikan di rumah. Home-based learning mendukung keseimbangan emosional anak usia dini dengan menyediakan ruang dan waktu yang cukup untuk refleksi dan bermain bersama orang tua di rumah. Bagaimana ya menerapkan home-based learning yang efektif? Home-based learning harus mencakup 3 pilar utama, yaitu konstruktivitas, yang kedua sesuai dengan perkembangan, dan yang terakhir pendidikan yang progresif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan home-based learning. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran harus menggunakan metode yang selaras dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, semua kegiatan dalam pembelajaran didasarkan pada minat anak. Dan yang terakhir, penunjang pembentukan sarana pembelajaran seperti alat permainan yang diatur sesuai dengan area yang diminati anak. Manfaat penerapan home-based learning bagi anak. Home-based learning yang diterapkan untuk pembelajaran di rumah dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa tertekan ketika belajar di rumah bersama orang tua. Selain itu, orang tua sebagai fasilitator untuk mengamati langsung proses pertumbuhan dan perkembangan anak selama anak melakukan aktivitas bermain dalam sarana prasarana yang diciptakan atau dibentuk oleh orang tua untuk pembelajaran di rumah. Area apa sajakah yang dapat diterapkan dalam home-based learning? Yang pertama, area literasi. Area literasi bukanlah area yang hanya memfokuskan kegiatan belajar membaca dan menulis, melainkan area membaca dan menulis dimulai dengan mengenal simbol-simbol sederhana dari benda yang ada di sekelilingnya, seperti membuat coretan di atas kertas. Kegiatan melihat-lihat buku atau membacakan cerita adalah kegiatan yang dilakukan di area ini. Area literasi yang dibangun orang tua di rumah dapat merangsang anak agar termotivasi untuk menyukai literasi sejak dini dengan memfasilitasi dengan buku-buku yang tersusun rapi di rak buku, gambar simbol-simbol sederhana dari benda yang ada di sekelilingnya, alat permainan yang mengenalkan angka dan huruf, serta kegiatan bercerita yang dilakukan bersama orang tua. Dalam area literasi, berhitung juga merupakan area yang sangat kental dengan kegiatan manipulatif. Di area ini, anak dapat belajar tentang bentuk, hitungan, angka, jumlah, pengelompokan, ukuran, pola, dan memasangkan. Di area ini, anak belajar pengembangan bahasa, sosial, emosional, dan aspek perkembangan lainnya. Yang kedua, area seni. Area seni mendukung pengembangan kreativitas dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan dan alat. Inti dari kegiatan seni adalah anak-anak mengekspresikan apa yang mereka amati, pikirkan, bayangkan, dan rasakan melalui alat dan bahan yang digunakan. Area seni yang dibangun oleh orang tua dalam penerapan home-based learning mampu memberikan stimulus pengembangan kreativitas dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai alat dan bahan, memfasilitasi berbagai macam alat dan bahan, yaitu buku gambar, krayon, cat air warna-warni, kuas, bahan bekas seperti kardus, botol air mineral, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan alam, origami, gunting, dan lem.
Kegiatan yang dapat dilakukan di area seni bersama orang tua di rumah seperti menggambar, mewarnai, membuat kerajinan sederhana seperti membuat tempat alat tulis dari kardus dan pot bunga dari botol air mineral. Selanjutnya, membuat kolase menggunakan kertas origami atau bahan alam. Yang ketiga, area sains. Area sains menyediakan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian alamiah dan kegiatan-kegiatan manipulatif. Area sains juga dapat dilakukan di luar ruangan dengan tanaman, binatang, dan benda-benda di sekitar. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama orang tua dalam area sains yaitu menanam tanaman, membuat eksperimen sederhana seperti membuat pelangi, membuat balon udara, dan sebagainya. Apa saja ya kelebihan dan kekurangan penerapan home-based learning? Kelebihan penerapan home-based learning yang pertama, kebebasan dalam memilih bermain tanpa ada tekanan. Yang kedua, orang tua lebih mengenal dan mengetahui minat anak. Yang ketiga, minat anak akan lebih terfasilitasi dengan pembelajaran di rumah. Yang keempat, anak tidak akan merasa bosan ketika belajar di rumah. Kekurangan penerapan home-based learning. Yang pertama, orang tua harus lebih kreatif dalam mempersiapkan media pembelajaran. Yang kedua, orang tua harus lebih memahami lagi bagaimana penerapan home-based learning untuk menunjang proses pembelajaran efektif di rumah. Demikian buku pedoman penerapan home-based learning bagi orang tua sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran di rumah. Mohon maaf jika dalam penyusunan buku memiliki kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.